Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi, Pak. Siapa? Widodo Adi, dipanggil Adi. Hayakallah Pak Widodo Adi. Backgroundnya saya 26 tahun lebih bekerja di perbankan. Iya Pak Widodo. Tadi Bapak sudah singgung. Jadi di lembaga yang ribawi. Iya. Alhamdulillah saya sudah keluar meninggalkan pekerjaan saya. Namun masih ada dua pertanyaan dalam benak saya yang cukup mengganggu hingga saat ini. Yang pertama adalah mengenai harta. Semua hutang riba telah saya lunasi. Jadi saya hingga saat ini tidak mempunyai hutang. Hutang riba seperti yang kita tahu semua, bisa kepemilikan rumah, kepemilikan mobil, sepeda motor dari lembaga bank ataupun multifinance. Yang pertanyaannya adalah harta itu hukumnya bagaimana? Karena telah lunas dan namun pelunasannya adalah menggunakan pesangon yang saya dapatkan juga dari lembaga ribawi. Terus kalau hukumnya bagaimana cara membersihkannya? Pertanyaan kedua, berkaitan dengan pesangon yang berupa finansial atau uang. Kebetulan di perbankan itu pesangon yang didapat ada 3 macam. Yang pertama adalah dari masa kerja, kemudian yang kedua adalah dari DPLK, dan ketiga adalah dari jam sostek. Mungkin untuk yang dua terakhir itu banyak, tidak hanya di perbankan namun di perusahaan-perusahaan lain juga berlaku, yang intinya pasti ada iuran dari karyawan dan ditambah lagi dengan iuran dari perusahaan, kemudian diinvestasikan berupa interest, mendapatkan jasa bunga. Itu pertanyaannya, bahwa uang itu didapat dalam jumlah yang relatif besar, itu dua itu akan hukumnya apa? Terus bagaimana cara membersihkan juga? Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widodo, Bapak bekerja di perbankan non syariah berarti? Betul. Ya. Saya di bank asing. Ya. Bank asing. Betul. Bekerja di lembaga ribawi, itu di bank yang dimana berdiri di atas riba, baik dalam akad pengumpulan dana dari masyarakat ataupun penyaluran dana kepada masyarakat, itu didirikan di atas akad riba. Ketika mereka mengumpulkan dana dari masyarakat, akadnya juga riba, yaitu pinjam-minjam. Masyarakat meminjamkan uangnya kepada bank dan bank menerima pinjaman dan memberikan bunga. Kemudian ketika bank meminjamkan dananya kepada masyarakat, juga dengan akad pinjam-minjam yang ada pertambahan juga riba. Maka inti dari kegiatannya adalah sesuatu yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah Bapak sudah keluar di sana. Ya. Namun sekarang bagaimana cara membersihkan harta? Ya. Sekarang harta yang didapat seperti yang saya contohkan di awal tadi, semuanya adalah haram. Baik dari gaji maupun dari pembelian barang,
pembelian barang, rumah, aset segala macam semuanya kan dengan gaji tadi, ya, semuanya tidak halal. Begitu juga pensiunannya kan dibayarkan sebagian dari gaji, sebagian dari perusahaan, gajinya tidak halal, yang perusahaan tidak halal, kemudian dikembangkan dengan cara yang tidak halal juga, semuanya tidak halal. Maka semuanya satu pun tidak ada yang bisa Bapak sentuh untuk dimanfaatkan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin berhadapan dengan Allah, tentu seorang harus membersihkan diri, ya. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Allah memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ayat yang surat yang kedua turun, ya, untuk bangun, bangkit dan berikan peringatan kepada manusia. Kemudian agungkan Allah, beribadahlah kepada Allah, ya. Ini bisa dilakukan dengan pakaianmu bersihkan dari apa? Dari noda najis yang terlihat dan yang tidak terlihat, yaitu dari harta-harta yang tidak halal. Dan akan dosa-dosa maka jauhkanlah. Maka tidak mungkin seorang datang menghadap Allah dan dia membawa hartanya yang didapatkan dengan cara tidak halal. Seorang yang ingin menghadap Allah, dia harus bersihkan semua hartanya ini sehingga dia boleh menghadap Allah Azza wa Jalla. Walhasil kesimpulannya Bapak Adi, memang berat, tetapi untuk mendapatkan surga Allah memang tidak gratis. Kita baca dalam sejarah, seluruh para nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in, mereka mendapatkan surga terkadang dengan nyawa mereka tebusannya, terkadang dengan seluruh hartanya tebusannya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika dalam sebuah peperangan, seluruh hartanya 100% dibawa untuk perang jihad fisabilillah, sehingga Rasulullah mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Dia menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Berarti masih ada 1 sen? Tidak ada. Setelah itu mati dia? Tidak. Jangan pikir kita keluar harta kita seluruhnya kemudian kita mati. Tidak. Allah Maha Agung dan Maha Besar. Tidak mungkin ketika orang bertobat kepadanya, kembali kepadanya, dan dia menyia-nyiakannya dan mengabaikannya. Tidak. Allah sangat bergembira. Rasulullah mengatakan, kita tidak tahu ini kalau tidak disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Allah sangat bergembira dengan hambanya yang bertaubat. Allahu afrahu bitaubati abdihi. Allah sangat gembira dengan taubat seorang hambanya, melebihi kegembiraan seorang anak manusia dalam keadaan euforia. Bagaimana gambarannya kata Rasulullah? Seorang anak manusia yang dalam perjalanan di padang pasir, seluruh makanan dan minumannya dia letakkan di atas untanya. Lalu dalam tengah perjalanan di padang pasir, dia tidur di bawah sebuah pohon. Kemudian dia terbangun, untanya tidak kelihatan, menghilang. Kira-kira apa sekarang yang dia rasakan? Dia akan siap-siap untuk mati. Begitu kan ya? Tengah padang pasir, mau jalan kemana tuh? Mau nelfon siapa juga? Hah? Kemudian dia tidur kembali. Ketika dia tidur, dia bangun, untanya ada di depan matanya. Ini gambaran suasana kejiwaan disampaikan Rasulullah. Bagaimana kegembiraan seorang hamba seperti ini sehingga dia salah berucap sampai dia mengatakan, terima kasih, bersyukur ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kebalik ngomongnya. Kenapa? Karena dalam keadaan
euforia, euforia namanya, dalam keadaan akalnya sudah luar biasa gembiranya. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah, bagaimana kegembiraan Allah akan taubat hambanya lebih daripada ini. Tapi bagaimana, tentu tidak kita bisa nalar dengan akal kita, tapi Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Dan tidak mungkin Allah yang senang dengan seorang hamba tadi membiarkan hambanya untuk terjerembab di dalam kesusahan, tetapi dia tentu ingin mencoba hambanya, dia apakah bertobat karena Allah atau karena lainnya. Ya, mohon maaf Pak Adi, dari harta yang tadi yang boleh Pak Adi ambil hanya hitung keseluruhannya, aset yang ada, pesangon yang ada, dan semuanya keluar angka umpama 3 miliar atau 5 miliar atau 10 miliar. Hitung kebutuhan Bapak dengan istri bekerja atau tidak Bapak? Tidak. Anak-anak ada sudah bekerja? Masih sekolah. Berarti semuanya masih tergantung dengan Bapak. Ya. Hitung kebutuhan setahun mereka Anda semuanya, perkiraan berapa? Anggap umpamanya per bulan sekitar 20 juta dikali dengan 12, 240 ini halal, yang sisanya 2, sekian miliar tadi berikan kepada fakir miskin yang halal, yang lain. Dan insya Allah bila dari sisa yang 240 ini Bapak kembangkan, setelah itu mungkin jualan kecil-kecilan dan segala macam, dapat setelah itu berkembang halal insya Allah. Mungkin saya sering menceritakan salah seorang yang bertobat, Pak Mahdi Muhammad namanya, mungkin Pak Adi kenal Pak Mahdi Muhammad. Ya, beliau juga tidak jauh beda dengan Bapak waktunya di pusat perbankan Indonesia. Kemudian dia datang mengatakan, saya ingin bertobat Ustaz, tapi saya masih tangan kanan saya minum tangan kanan saya. Kemudian dia mengatakan, tapi saya punya hutang di kantor Pak Ustaz 1 miliar lebih, tapi saya akan jual rumah saya tutupin dan saya akan resign. Terus Bapak masih punya rumah? Tidak Pak Ustaz. Ya udah, ambil, jual tadi, resign, beli rumah sekecil apa adanya, kemudian setelah itu hidup apa adanya. Betul itu dia lakukan. Kemudian dia resign dan dia jual rumahnya. Kemudian saya tidak bertemu lagi dengan beliau kecuali 6 bulan setelah itu bertemu di kajian di Jakarta. Beliau mengatakan, alhamdulillah Ustaz, sekarang saya sudah bahagia. Itu yang dicari oleh seorang anak manusia. Ya, tentu seperti kita ingin ketika memandikan anak, membersihkan badan anak, tujuannya agar dia senang. Kebahagiaan yang kita cari dalam hidup ini bukan lumuran dosa. Maka kemudian saya dengan kabar terakhir, beliau sekarang sudah pulang ke kampung aslinya di Banda Aceh. Tadi saya kembali bertani lebih nikmat Pak Ustaz daripada sekian tahun saya bergelimang berkecimpung di dunia yang diharamkan Allah Azza wa Jalla tersebut. Semoga Pak Ardi bagian dari orang-orang yang dicatatkan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Banyak sekarang kaum muslimin seperti beliau ini. Saya kemarin baru hari Sabtu dan Ahad yang lalu, sekarang masih Ahad juga ya, Jumat dan Ahad yang hari ini, pekan ini di kota Pekanbaru, dan mereka minta kajian khusus X-Bank. Jumlah mereka lebih 3.000 orang. Betul, itu ada kurang lebih 6.200 anggotanya, dan saya juga menghadiri waktu ada pertemuan di Jogja kemarin. Masya Allah. Ada sekitar 3.000 yang di Pekanbaru, yang di Pekanbaru saja Pak. Seluruhnya ke nasional kata 18.000 lebih. Mereka sudah taubat
kepada Allah Azza wa Jalla dari hal tersebut. Sering kita dengar selentingan, Ustaz, kalau semuanya berhenti, nanti ini bank dikuasai oleh orang kafir. Biarkan orang kafir menguasai sehingga langsung mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Iya atau tidak? Apa pedulinya kita? Kalau kita tetap di sana, kita ini masukkan Allah ke dalam neraka. Tapi tentu cara berpikir negara tidak seperti itu. Seperti sebagian negara Muslim, Sudan, setahu saya dari informasi teman-teman, itu semua banknya tidak ada yang bank ribawi, semuanya banknya syariah. Mulai dari bank induknya sampai bank yang mikronya. Ya, kenapa? Karena tuntutan masyarakat. Karena andai semuanya yang Muslim berhenti, tentu mereka tutup. Jelas? Atau berubah fungsi mereka menjadi yang syariah. Cukup pagi kita. Allah barik fikum. Terima kasih. Allah sabar. Ya, tafadhol Pak, penanya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, nama saya Danis. Saya ingin bertanya, ada teman saya bekerja di suatu perusahaan, tapi dia bagian perpajakan seperti itu. Nah, sebentar. Iya. Saya menyambung nasihat dengan Pak Widodo tadi. Setelah bertobat juga Pak Widodo, penting kita ingatkan anak-anak untuk mempelajari syariat Allah. Kita sangat respect, sangat hormat dengan orang-orang yang ada di perbankan, karena biasanya mereka orang dengan IQ di atas rata-rata, ya atau tidak, orang yang pintar. Tapi karena salah mencari jalan, tidak tahu mana jalan yang halal, sehingga kepintarannya malah digunakan untuk memaksiati Allah. Kalaulah mereka dahulu mengerti syariat Allah dan mempelajari dengan baik, saya yakin mereka tidak mau masuk ke tempat ini. Maka ingatkan kepada generasi setelahnya, kepada anak-anak, ajarkan kepada dia, kau pelajarilah fikih muamalat nak sebelum kau dagang, sebelum kau bisnis, sebelum kau menjadi seorang karyawan, menjadi pengusaha, menjadi pejabat. Pelajari syariat Allah dengan baik, sehingga engkau tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Ini yang penting dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan kaum muslimin. Ya, diajarkan di lembaga-lembaga tersebut hal-hal yang mungkin tidak ada berhubungan dengan kehidupan kita. Kisah umpamanya awal dari alam semesta, berawal dari ini, zaman segala macam, apa hubungan dengan kehidupan kita? Tapi sekarang kemudian dia bertransaksi dengan cara riba, dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Itu padahal tidak diajarkan itu, padahal yang penting diajarkan di sekolah. Iya atau tidak? Iya. Maka menjadi kewajiban para kaum muslimin di bidang pendidikan untuk mengajarkan materi ini, materi mencari rezeki Allah dengan cara yang halal. Apapun nama mata pelajarannya, mungkin entrepreneur syariah atau apapun namanya, ini merupakan kewajiban. Andai pun dimasukkan dalam materi khusus sangat baik, kalaupun tidak, minimal dalam materi pelajaran agama. Anda dari SD sampai S1 materi pendidikan agamanya apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Sholat, puasa, zakat, haji. Ya atau tidak? Dianggap Anda tidak pernah cari makan. Cari makannya tidak diajarkan mana yang halal dalam syariat, padahal syariat Allah mengajarkan dengan baik itu. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ